kalau di Masih ada 4 kualifikasi step. lagi. Jadi kemarin ujian kualifikasi itu yang pertama, tapi ujian kualifikasi itu juga susah banget ya, nggak mudah gitu. Dan Dia nggak tidur seminggu. Lagi nggak apa-apa biar ini tahu. mentornya gurunya tuh ini. Nah, ujian kualifikasi itu memang lumayan susah satu dan kayak bener-bener apa ya, ternyata ya memang bener nggak mandang siapapun yang ada di depannya, ya namanya mereka ada 7 penguji, ada profesor-profesor yang memang ahli di bidangnya masing-masing, dan mereka benar-benar memberi masukan-masukan yang alhamdulillah bisa menyempurnakan nanti disertasi aku. Disertasinya. Nilainya berapa? Kenapa Mun nggak bisa tidur seminggu? 8,7. Padahal dengan banyak catatannya banyak banget. Jadi selama sidang kenapa aku sampai nangis tuh karena aku ujian kualifikasi orang pertama di angkatanku plus 2 jam. Yang lain tuh cuma 15 menit. Sebetulnya dia di strap. Aku sampai 2 jam. Jadi itu Distrap. yang lumayan berat, tapi alhamdulillah. Yang nungguin aja capek. Gimana yang itu? Tapi kan Padahal udah 3 hari aku presentasi depan dia perfect katanya, perfect. Oh, itu kan nggak 87 kan ya? Gadang mau berapa? Gimana pun sih? Step selanjutnya masih ada 3 lagi. Masih ada 3 lagi. Kan gue sidang proposal. Terus kan setahun setengah kemarin itu kan aku lebih ke belajar ya, lebih ke bener-bener belajar yang ada kuliahnya dan lain-lain. Kalau setahun itu udah setahun setengah aku lewatin. Setahun setengah ke depan ini bener-bener disertasinya. Kebetulan aku pilihnya penelitiannya kualitatif, jadi banyak akan banyak ketemu orang, ya wawancara gitu-gitu. Jadi kayaknya di kelas aku sendiri atau berdua ya, yang lainnya pakai penelitian kualitatif. Tentang soal apa sih? Kayak stres atau apa kepikiran Oh, banget. Karena kan dulu judul aku kan yang memang aku concern banget adalah kekerasan terhadap perempuan ya. Jadi sekarang tiba-tiba aku ganti judulnya, yaitu adaptasi artis terhadap transformasi digital gitu. Karena menurut mereka belum ada yang angkat ini, kekerasan udah banyak gitu. Tapi jurnal yang aku bikin tetap tentang kekerasan karena udah terlanjur setengah jalan, jadi yang berubah cuma disertasinya. Tapi kalau jurnal yang kemarin itu aku udah masih tetap pakai kekerasan. Buat alasan Bunda lanjutin ke S3 apa sih, Bu? Alasan Bunda lanjutin S3 gitu. Di tengah kondisi yang udah mapan gitu sebagai entertainer. Berat tapi Bagi waktu namanya mencari ilmu tuh kan nggak ada Batasannya. batasannya. Lagian juga dari pihak papaku dulu kan, mungkin karena papaku juga dulu dokter gitu ya, jadi kayak pengen ada anaknya juga yang pernah selalu bilang bahwa mudah-mudahan ada anakku satu yang Dokter asisten juga. aku gitu. Dan kebetulan PSDM ini cocok banget sama pekerjaan ayahku dulu, yaitu di UNICEF gitu, banyak membantu orang dan di negara-negara yang memang membutuhkan beliau gitu. Jadi ya mudah-mudahan dengan nanti aku bisa lulus, bisa banyak berdedikasi untuk Indonesia, orang Indonesia. bagi waktu gimana sih? Bagi waktu gimana sih? Gimana sih? Saya kan S4. Oh iya, apa tuh? Sebentar lagi lulus K1 loh. Nih. Saling support dalam pendidikan tuh bagaimana sih? Nah, Nanti tanya Dani. Kalau Dani bilang kalau aku ini S4. Ah, kamu itu S4. Untuk bagi waktu gimana sih? Bunda Gimana, Bun? sibuk Bagi juga nih waktunya, dunia Bun? entertain terus Sama pendidikan. juga Lagi waktu mungkin Bunda dunia entertain sama pendidikannya seperti memang membagi waktunya yang luar biasa menurut aku tantangannya di sini, karena kan aku juga ibu rumah tangga, aku juga ngurus anak dan suami, aku juga bekerja bisnis ya, dan tidak mudah sebenarnya mengatur waktu di tengah kesibukan yang luar biasa ini. Tapi support dari suami, support dari anak, support dari orang sekitar tuh luar biasa banget. Jadi kayak di saat hari-hari aku nangis, di saat hari-hari yang aku kayak aku lelah, aku nggak mungkin lanjutin, dan teman-teman sekelasku masya Allah banget Aku bilang mereka terima yang- kasih tuh. Iya, terima kasih. Dan juga ya, PA1 aku dan PA2 aku ya, Pak Suko dan Pak Fendi, yang ayo bisa baca, belajar. Karena cara berpikir S3 tuh tidak seperti kalau mungkin teman-temanku yang akademisi, mereka udah biasa gitu ya. Kalau aku kan dulu S1 ya lumayan gak terlalu susah ya. S2 waktu itu aku ambil bisnis karena memang aku butuh basic bisnis, gak punya basicnya gitu. Nah di S3 ini PSDM, pengembangan sumber daya manusia, aku banyak menemukan hal-hal yang menurut aku begini ya gitu. Dan cara berpikirku juga semua tuh benar-benar berubah gitu. Jadi mudah-mudahan aku kalau bisa, karena Universitas Erlangga kan salah satu universitas yang terbaik. Jadi tidak menyesal kalau aku masuk situ gitu, karena aku dituntut untuk ya lo harus belajar, nggak bisa masuk sini tapi mau setengah-setengah cuma dapat gelar S3 doang tapi nggak Nggak bisa ngerti pakai apa-apa gitu. nggak bisa pakai embel-embel artis, nggak bisa. Nggak bisa, ternyata
belajar. harus belajar gitu, dan aku senang karena aku dituntut di sini untuk siapapun kamu Selebrita. Reni. ya, kamu harus bisa Nah, iya, selebrita. betul. Jadi harus belajar, harus benar-benar, dan aku disupport banget sama suami dan anak-anak, jadi aku benar-benar masya Allah yang Pokoknya aku minta sampai S7. Bun, gimana pun Azrul juga menyusul, Azrul juga menyusul S2 di kampus yang sama, bagaimana Bun? Azriel seperti apa? Kan udah Selebrita. nyetir mobil dari Jakarta ke Surabaya. udah nyetir mobil dari Jakarta ke Surabaya, udah semua. Ternyata masuknya bukan Agustus 12, September. Udah. jadi semuanya jadi anak udah. Terus kita tadinya nyari apartemen, nyari kos-kosan, akhirnya maunya di rumah abah, di rumah saudara kita yang di abah sambil udahlah lebih aman nitipin anak di sana. Ambil apa ini? Terinspirasi ya? Politik. Jadi S1-nya bisnis, S2-nya politik. Bun, terinspirasi oleh Bunda nggak sih Bun Azriel? Ya terinspirasi, kalau yang bagus kan nggak apa-apa ya. Anaknya bundanya. Tapi ngelepasin Azriel buat orang tua gimana sih Bun? Banyak yang kangen juga kan Laki-laki pasti. itu bukan dilepas, mau suruh pergi. Gimana aku suruh pergi? Dulu kan pengennya dia sekolah di luar gitu. Kita udah bilang pokoknya kita berdua orang tua akan bekerja keras lah kalau bisa memang dia harus. Tapi terus dia mikir kalau aku mau ngambilnya politik, kan politik Indonesia ya gitu, dia pengennya ngambilnya di Indonesia aja, dan alhamdulillah diterima di UNER gitu, dan aku senang banget karena bisa satu alma mater jadinya. Mau ngikutin jejaknya Mas Anang mungkin. Loh Mas Anang dulu mau masuk UNER nggak bisa. Aku ini orang yang gagal total di UNER. Tapi Mas Anang mau ambil S2 loh di UNER. Jadi keluarga UNER nih kita nih. Termotivasi nggak sih Mas Anang dari kesuksesan? Iya makanya kan Bunda nanti lulus, Azriel juga. Mungkin aku bisa satu kelas Mas. Sepertinya aku satu kelas. Bun, target dan Mudah-mudahan. rencana setelah dapat gelar dokter apa sih Bun? Aku tuh gak ada ngoyo-ngoyo kayak habis dapat gelar dokter mau ngapain, belum terpikir ya kali ya, belajar dulu aja orang susah banget begini, yang penting aku bisa mendapatkan benar-benar ilmunya di sana, aku bisa belajar yang benar, dan kedepannya tahun depan setahun aku benar-benar gak akan banyak pergi-pergi, hanya fokus kayak kerja, rumah Sekolah, rumah sekolah. kerja sama sekolah, jadi benar-benar aku blok dulu kayak kehidupan yang lain, karena kalau aku nggak Gak apa-apa pun aku ngurusin aja bisa. Oh, nyuci, masak bisa. kamu apa-apa aja nanya aku celana dalam di mana. Dan gak perlu dijelasin jalanan. Kalau ini nggak layak. Kesulitannya apa sih Bun? Ada nggak Bun? Terus apa guys? Kesulitannya apa Bun? Selama ini dalam Ya kesulitannya apa? Kesulitannya ya tadi Mas, mungkin kalau aku tuh fokusnya belum ada anak, suami, terus benar-benar fokusnya kuliah aja, mungkin aku bisa, aku yakin gitu. Tapi karena ke distract dan semuanya apa-apa kan masih bunda gitu ya, jadi nggak masalah, memang udah terbiasa begitu gitu, dan akunya yang harus memang menghandle dan membagi waktu untuk bisa mana yang aku prioritaskan, mana yang memang waktunya aku untuk belajar gitu. Jadi anak-anak tidur jam 9 malam, nah itu aku Ya belajar. 1 jam aku fokus belajar gitu. Jam 11 baru aku istirahat, karena aku juga sekarang nggak bisa tidur terlalu malam kan, bangunnya juga udah alhamdulillah udah nggak insomnia, bangunnya subuh udah sampai pagi, udah sampai malam lagi gitu, jadi seneng lah hidupnya lebih teratur.